Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Julana Salman, NPM 33311919073. Teknik Mesin 2019, Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum Teknik Manufaktur 1, modul mesin bubut konvensional. Yang pertama akan saya jelaskan adalah mengenai pengertian mesin bubut konvensional itu sendiri. Jadi mesin bubut adalah mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda kerja berbentuk silindris yang diputar. Kemudian prinsip kerja dari mesin bubut konvensional itu sendiri yaitu benda kerja yang dipasang pada cekam atau cuk pada spindle diputar dan alat potong akan menyayat benda kerjanya. Dan ini adalah bagian-bagian dari mesin bubut konvensional. Mesin bubut konvensional ini memiliki 8 bagian utama. Yang pertama itu adalah kepala lepas atau tailstock, berfungsi sebagai penopang atau menahan benda kerja yang bentuknya panjang. Kemudian ada kepala tetap atau headstock, berfungsi sebagai tempat spindle dan letaknya berada di sebelah kiri mesin bubut. Kemudian ada meja mesin bubut yang berfungsi sebagai dudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam yang meluncur memanjang, dan perlu diperhatikan keausannya. Kemudian terdapat eretan. Eretan ini berfungsi sebagai penjepit pahat. Eretan ini adalah suatu dudukan penjepit pahat yang berfungsi mengatur maju mundurnya pahat saat proses pembubutan. Kemudian ada transporter dan sumbu pembawa yang digunakan pada waktu kerja otomatis berbentuk ulir segi empat atau trapesium. Kemudian ada tuas. Tuas ini berfungsi untuk mengatur kecepatan spindle, mengatur arah pemakanan, menyalakan dan mematikan mesin, mengatur kecepatan pemakanan secara otomatis, mengatur penguliran, dan mengatur arah putaran spindle. Kemudian ada yang namanya penjepit pahat atau tools. Ini berfungsi untuk menjepit pahat. Lalu ada yang namanya cekam atau cuk. Ini adalah penjepit benda kerja pada mesin bubut konvensional itu sendiri. Kemudian ada jenis-jenis pahat bubut berdasarkan bentuknya. Jadi pahat bubut itu ada 5 yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pahat bentuk. Itu digunakan untuk membentuk benda kerja sesuai dengan bentuk permukaan yang diinginkannya. Contohnya ada pahat berujung radius dan pahat persegi. Kemudian ada pahat ulir. Sesuai dengan namanya, pahat ulir ini digunakan untuk membuat ulir tunggal maupun ulir ganda. Contohnya pahat ulir segitiga dan ulir segi 4. Kemudian ada pahat alur. Pahat alur ini digunakan untuk membuat alur pada benda kerja. Dan ada pahat bubut rata kanan digunakan untuk membuat atau membubut benda kerja dari arah kanan ke arah kiri. Dan yang terakhir adalah pahat bubut rata kiri, itu digunakan untuk membubut dari arah kiri ke kanan. Lalu ada jenis-jenis pahat berdasarkan materialnya. Jenis-jenis pahat berdasarkan materialnya ini kalau dilihat di sini berurutannya dari yang paling lunak sampai paling keras. Yang pertama adalah pahat baja karbon, yang kedua pahat HSS, lalu pahat paduan cor non ferro, pahat karbida, pahat keramik, pahat CBN, pahat, dan yang paling keras adalah pahat intan. Kemudian ada macam-macam proses pembubutan. Yang pertama ada pembubutan muka atau facing, kedua ada pembubutan tirus, lalu ada pembubutan kontur, pembubutan bertingkat, pembubutan chamfer, pembubutan alur, pembubutan ulir, pembubutan lubang awal, dan pembubutan kartel atau knurling. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem persumbuan dari mesin bubut konvensional itu sendiri. Jadi mesin bubut konvensional terdiri dari 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Z. Sumbu X ini untuk arah gerakan melintang tegak lurus terhadap sumbu putar, sedangkan sumbu Z ini untuk arah gerakan memanjang sejajar sumbu putar. Nah, kemudian pada permesinan bubut ini terdapat rumus-rumus yang digunakan.
yaitu I sama dengan D min D per T. I ini adalah frekuensi pemakanan, D besar ini adalah diameter awal, dan D kecil adalah diameter yang kita inginkan atau yang kita ingin bubut. Kemudian T ini adalah ketebalan pemakanan. Kemudian T besar ini adalah waktu permesinan dalam menit, dan L itu adalah panjang pemakanan, I itu adalah frekuensi pemakanan, S itu kecepatan asutan, dan N adalah kecepatan mesin. Lalu untuk tirus terdapat juga rumus alfa atau sudut tirus sama dengan diameter awal dikurangi dengan diameter yang diinginkan dibagi 2 dikali panjang tirusnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengerjaan mesin bubut sesuai dengan FWI. Di sini dapat dilihat ukuran dari FWI-nya. Kemudian tahapan yang pertama adalah tahapan penyayatan rata, di mana yang tadi diameter silinder pejal aluminium itu 60 mm menjadi 50. Nah, kita masukkan ke rumus I sama dengan D besar min D kecil per T. 60 dikurang 50 dibagi 0,5, maka frekuensi pemakanannya adalah 20, dan yang tadi sudah didapatkan kita masukkan ke rumus T atau waktu permesinan, sehingga didapatkan waktu permesinannya itu 48,48 menit. Kemudian di tahap kedua ini adalah kita penyayatan rata. Setelah sudah dibuat menjadi 50, kita buat menjadi 40. Jadi di sini membuat seperti silinder poros bertingkat. Nah, setelah itu sama seperti tadi, memasukkan rumusnya dengan I sama dengan D min D per T, di mana D besarnya itu 50, D kecilnya 40. Ketebalan pemakanannya ini di sini di mesin bubut ini yang kita pakai adalah 0,5 mm. Dan ini kita mendapatkan hasil dari tahap kedua ini waktunya sebesar 16,66 menit. Kemudian di tahap 3 ini kita membuat alur dengan rumus yang sama, kita mendapatkan frekuensi pemakanan yang 40 dengan waktu permesinannya 26,26 menit. Kemudian di tahap keempat ini penyayatan alur lagi, kita mendapatkan nilai frekuensi pemakanannya itu 28 dan waktu permesinannya itu 18,38 menit. Lalu selanjutnya kita membuat penyayatan tirus. Sebelum kita mencari frekuensi pemakanan dan waktunya, kita menentukan dari sudut tirusnya dulu. Kita mencari sudut tirusnya dengan rumus D min D per 2L. D besarnya ini diameter awalnya 40 dan diameter kecilnya 20. Nah, dan L-nya ini adalah panjang tirusnya kita sesuai dengan FWI yaitu 20, sehingga didapatkan alfanya 0,5. Kemudian, untuk mencari berapa sudut alfa ini, kita menggunakan kalkulator atau alfa sama dengan tan pangkat min 1 dari 0,5, dan didapatkan sudut tirusnya 26,56 derajat. Kemudian kita mendapatkan frekuensi pemakanannya 40 dan waktu permesinannya 20,20 menit. Dan yang di tahap terakhir adalah tahap tirus juga, sama seperti sebelumnya kita mencari sudut tirusnya dengan menggunakan rumus tersebut, lalu kita tan alfa tersebut kita pakai kalkulator dengan tan min 1 dari 0,125, maka didapatkan sudut tirusnya 7,12 derajat. Dan kita dapat frekuensi pemakanannya 20 dan waktu permesinannya 20,20 menit juga. Setelah itu kita menjumlahkan dari waktu permesinan yang setiap tahapan tadi. Maka waktu total permesinan adalah 150,18 menit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.